Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan keselamatan dan kesuksesan bagi semuanya, terutama bagi yang telah mengklik video ini. Salam sukses selalu dari Khairil Anwar Half Series. Video ini berisikan pengalaman kami sebagai edukasi dalam hal manajemen dan aplikasi alat-alat berat, yaitu dalam menghitung kapasitas produksi alat, menghitung biaya produksi alat, serta bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan alat dan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek, seperti dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan, dan atau pertanian. Penentuan alat yang tepat guna akan membuat pekerjaan tersebut tepat waktu dan biayanya pun rendah dengan hasil yang maksimal. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan ditulis di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pembelajaran dalam hal pengetahuan alat-alat berat, pompa, tongkang, dan kapal truk yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan pertambangan, serta sedikit tentang perkebunan atau pertanian. Semua yang kami sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman atau pengetahuan kami semata, yaitu selama kami bekerja dari tahun 1980 sampai dengan 2020, baik pada saat saya di kantor maupun pada saat saya melaksanakannya di lapangan langsung. Dalam hal ini, kami juga mencetak dalam bentuk buku yang dapat dilihat dalam buku Khairil Anwar Half Series tentang manajemen dan aplikasi alat-alat berat. Sebelum kami menyampaikan hal ini, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu alasan mengapa kita mesti belajar dan mengetahuinya. Tidak lain adalah agar kita bisa memahami fungsi, jenis, dan tipe peralatan tersebut, serta cara bagaimana mengelolanya, agar peralatan tersebut bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Alasan-alasan tersebut antara lain: 1. Beberapa perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan harga penawaran suatu proyek yang dapat dikerjakan sesuai dengan budget yang telah ditentukan, atau seringkali mereka hanya berhitung berdasarkan analisa umum dan sangat teoritis yang kadangkala menjadi rugi karena analisa biaya yang telah dibuat tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Yang kedua adalah kesulitan dalam menentukan jenis atau tipe serta jumlah alat-alat berat yang sesuai. Yang ketiga adalah kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaan atau aplikasi alat-alat berat yang sesuai dengan kondisi lokasi proyek. Sedangkan yang keempat adalah tidak sembarang alat-alat berat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan untuk itu harus dipilih yang tepat guna dan ekonomis, mampu berproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dalam pembelajaran di sini akan dibahas dalam 4 tahapan, yaitu tahap pertama adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis dan tipe peralatan tersebut, seperti jenis bulldozer, wheel loader, hydraulic excavator, dump truck, pompa, tongkang, kapal truk, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis material yang dikerjakan, seperti tanah merah, pasir, batu bara, dan jenis batuan lainnya. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis sektor pekerjaannya, seperti
menghitung estimasi kebutuhan alat dan biaya di sektor tambang batubara, sektor pekerjaan reklamasi, dan lain-lainnya. Tahapan yang keempat adalah tahapan pembelajaran hal proses pembuatan proposal suatu proyek. Dalam video-video sebelumnya telah kami sampaikan tentang pekerjaan pengadaan pasir laut yang dalam kegiatannya menggunakan peralatan dari beberapa jenis, yaitu bulldozer, eskavator, dump truck, sand pump, water pump, tongkang atau barge, dan kapal truk atau dredger. Untuk itu, dalam video-video yang akan datang ini akan kami sampaikan terlebih dahulu tentang pengetahuan dasar dari unit-unit tersebut. Baru kemudian akan kami lanjutkan dengan video-video tentang pekerjaan pengadaan jenis material lainnya, seperti pengadaan batu split, pasir bangka, pengadaan batu bara, dan juga tentang pekerjaan pengupasan lapisan penutup batu bara. Ada beberapa hal penting dalam manajemen alat-alat berat yang akan kami sampaikan nantinya adalah manajemen alat-alat berat, yaitu dalam hal bagaimana cara melakukan pemilihan alat-alat berat. Yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan alat-alat berat. Dalam hal ini tentang pemakaian alat-alat berat. Yang ketiga adalah bagaimana melaksanakan pemeliharaan alat-alat berat. Sedangkan yang keempat adalah bagaimana cara menganalisa kapasitas produksi atau menghitung kapasitas produksinya dan biaya pemilikan dan operasionalnya. Sedangkan yang kelima adalah bagaimana cara membuat suatu proposal dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek. Dalam hal kapasitas produksi dan biaya produksinya akan kami sampaikan adalah untuk jenis alat bulldozer, dozer shovel, wheel loader, eskavator, motor grader, motor scraper, kompaktor, dump truck, dan wheel traktor. Sedangkan peralatan lainnya adalah water pump, sand pump, tongkang atau barge, dan kapal truk atau dredger. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya satuan produksinya akan kami sampaikan berdasarkan jenis peralatannya, jenis materialnya, sektor pekerjaannya, dan usulan dalam suatu proposal yang telah dibuat. Setelah mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang alat-alat berat yang kami sampaikan, diharapkan nantinya kalian bisa menghitung biaya satuan produksi dari masing-masing peralatan, bisa menghitung jumlah kebutuhan alat dan total kebutuhan biaya suatu proyek, bisa membuat proposal suatu proyek atau suatu pekerjaan, dan bisa melaksanakan manajemen pengendalian suatu proyek. Di sini yang akan kami sampaikan adalah pengetahuan alat-alat berat, yaitu bulldozer, sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dengan kode video 02BDZ01. Dalam hal kapasitas produksi, yang akan kami sampaikan di sini adalah untuk jenis bulldozer. Bulldozer adalah alat-alat berat yang
beroda rantai, memiliki kemampuan traksi yang besar. Biasanya digunakan untuk pengerjaan menggali, mendorong, atau menggusur, menarik, dan merobek batuan. Efisien untuk medan kerja yang berat seperti berbukit, berbatu, atau di hutan. Mampu beroperasi di atas tanah kering hingga lembab. Untuk kondisi yang berlumpur, biasa digunakan swam bulldozer. Untuk jarak dorong yang paling efektif maksimal sekitar 100 meter, tapi pada umumnya adalah sejauh 25 meter. Di sini kami sampaikan foto bulldozer dengan swamsu beroperasi di daerah yang lembek. Nah, di sini bulldozer Komatsu D41P. Ada dua blade yang biasa digunakan atau dipasang di bulldozer, yaitu yang pertama adalah angle blade. Angle blade ini biasa dipakai untuk mendorong, menggali, atau menumpuk. Keistimewaan dari angle blade ini adalah yang di sini blade-nya ini bisa didorong yang sebelah kiri, didorong ke depan, atau yang sebelah kanan yang didorong ke depan. Jadi bisa miring ke kanan dan ke kiri dengan tujuan pada saat dia mendorong materialnya itu terbuang ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kemiringan daripada sudut blade. Untuk yang lain adalah straight blade dozer atau straight tilt dozer. Nah, ini straight tilt dozer dipasang di bulldozer. Ini lebih kokoh daripada angle dozer tadi. Straight tilt dozer ini tidak bisa dimiringkan ke kanan atau ke kiri, tidak bisa dimiringkan dengan sudut tertentu ke kanan dan ke kiri. Hanya bisa yang bagian kanan ini dinaikkan ke atas atau yang sebelah kiri ini yang dinaikkan ke atas. Jadi miring ke atas atau ke bawah. Ini biasanya untuk memotong tebing dengan kemiringan tertentu, efisien untuk material yang memerlukan tenaga besar. Shear blade yang dimasukkan di sini adalah attachment yang dipasang pada blade di bagian ujung. Alat ini ditambahkan pada blade menyerupai pisau, digunakan untuk menumbang pohon dengan cara memotong akarnya atau menghancurkan tunggul. Akan tetapi perlu keterampilan operator yang tinggi karena perlu presisi pada saat memposisikan shear blade ini pada akar pohonnya. Karena kalau tidak terampil, bisa saja bulldozernya itu terjungkal. Dan shear blade ini perlu perawatan khusus karena harus diasah setiap 10 jam beroperasi. Rig blade ini dipasang pada bulldozer yang digunakan untuk mencabut sisa-sisa akar atau menumpuk batang serta akar pohon untuk memperkecil kerusakan topsoil. Karena kalau didorong dengan blade yang standar, topsoilnya bisa ikut dan merusak kualitas topsoilnya. Yang dimaksudkan merusak kualitas tanahnya. Towing winch. Nah, ini towing winch ini dipasang di bagian belakang bulldozer yang biasa digunakan untuk menarik kayu. Kayu gelondongan biasanya ditarik dengan towing winch ini. Atau jika ada alat yang kebetulan terpuruk di sekitar
bulldozer ini beroperasi, maka towing winch ini bisa membantu untuk menarik alat berat yang sedang terpuruk tadi. Nah, ini adalah towing winch yang sudah terpasang pada bulldozer. Nah, ini giant ripper. Giant ripper artinya punya satu ripper yang dipasang di bagian belakang bulldozer. Sedangkan ini adalah multi shank ripper, mempunyai 3 ripper. Snowplow digunakan untuk membersihkan salju, akan tapi di wilayah Indonesia karena tidak ada salju, snowplow ini jarang digunakan. Dalam foto ini terlihat anak kecil pun bisa mengoperasikan bulldozer untuk mendorong salju di depan rumahnya. Pusher plate yang dimaksudkan di sini adalah pada blade ini dipasang tambahan plate. Pusher plate ini berfungsi untuk melindungi blade ini pada saat bulldozer mendorong sesuatu seperti mendorong motor scraper. Ini dalam foto nampak bulldozer sedang mendorong motor scraper. Trimming dozer ini juga jarang dipakai di Indonesia. Biasanya digunakan untuk membongkar batu bara atau bahan tambang lainnya yang bersifat curah pada kapal pengangkut. Ini jarang kami temui di wilayah Indonesia. Coal dozer adalah blade yang digunakan oleh bulldozer untuk mendorong atau membawa material dengan spesifik gravity yang ringan seperti batu bara, karena di sini penampungannya atau blade-nya itu bisa menampung agak banyak volumenya, sehingga pada saat mendorong diperoleh volume yang cukup besar. Nah, ini bentuk daripada coal blade, cukup besar dibandingkan dengan blade standar. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar atau product knowledge dari bulldozer beserta kelengkapannya dengan kode video 02BDZ02. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus.
Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator, yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video, pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Nah, di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya
adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video. Dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.